di tangan Jokowi. Satu, KPK, ya, dengan melemahkan KPK. Kedua, MK, ya, dan Anda perlu ketahui revisi Undang-Undang MK sudah dilakukan sehingga bisa mengembalikan orang-orang kritis seperti Fadli Isra ke lembaganya. Ya. Kemudian apalagi DPR sendiri sudah mandul, tidak mampu menyatakan hal yang benar adalah benar. Dan yang keempat, suara Anda semua, yaitu kekritisan publik yang sudah dihancurkan oleh Jokowi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan kembali, Indonesia tanpa Jokowi merdeka. Indonesia tanpa Jokowi Allahu Akbar. Arti semua turunan-turunannya, termasuk orang yang didukungnya 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Allahu Akbar. Oke saja. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. Boleh saja 4 hal dimatikan oleh Jokowi, tapi suara mak-mak nggak bisa dimatikan oleh Jokowi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua yang sekarang punya kesusahan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo, saya doakan teman-teman semua sudah menemukan pasangannya. Jadi semua salah Jokowi ya. Jangankan seperti ini, semua salah Jokowi. Bahkan nanti juga dia itu nggak bisa makan, itu semua salah Jokowi. Sampai-sampai juga mungkin semua tidak bisa bernapas, semua salah Jokowi. Selama hampir 10 tahun Jokowi dah berkuasa di sini, memerintah kita, tapi kayaknya tidak ada masalah juga ya. Katanya tadi DPR juga dibungkam suaranya, tidak ada hak seorang presiden sebenarnya membungkam suara dari DPR. Tapi kembali lagi semua salah Jokowi ya. Jadi itu teman-teman yang baru menemukan video, jangan lupa juga dibantu share, dibantu like, dibantu like-nya sebanyak-banyaknya lah ya, sehingga dibantu share juga. Mungkin video ini bisa juga memberi hiburan untuk teman-teman semua, memberikan juga manfaat untuk siapa tahu ya, salah satu juga memberi inspirasi untuk teman-teman semua. Jadi kita lanjutin saja video berikutnya teman-teman ya. Ini videonya nanti semuanya menarik ya. Jadi gimana videonya teman-teman? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini adalah videonya. Kita sebagai rakyat wajib turun di tanggal 16. Di tanggal 16 lagi ya. Aksi untuk menekan, dan dua-dua adalah aksi kita saat kita mendengarkan pengumuman dari MK. Jadi kepada semua ya. Semua kita hadir. Ini demo berhari-hari. Digugurkan dan pemilu ulang. Wow. Ya. Gimana itu Bung Rapli Ya. sebagai salah satu penasehat? Ya. Kok bisa begini kamu? Betul. Saya yang bukan sarjana hukum aja saya tahu. Ya. Jadi kalau setelah sudah menang, setelah sudah perhitungan suara dan menetapkan pemenang, itu baru di dalam alam semesta ini. Ya, terserah dia renungkan sendiri. Pemilu itu jujur kata yang menang, curang Pakai yang kata kalah. yang Betul. Bener nggak? Betul. Ya begitu ya. Begitu. Begitu. Ya. Ada bukti? Pokoknya Pokoknya curang. Ada ndak ada bukti, yang penting curang. Ibarat gini, ada orang kehilangan motor terus dia lapor, Pak, saya kehilangan motor. Motornya apa? Rahasia. Begitulah kira-kira ya. Masih kalah jauh. Ya juga sih. Ya juga. Masih kalah jauh. Iya. Ternyata dari sekian abad, sekian tahun, sekian purnama, sekian dari sekian, akhirnya KPU merasakan juga depan dengan pendukungnya 01 dan 03. Selama ini kami udah capek Pak berdebat sama mereka, setelah dengan Bapak. Iya, benar. Itulah adanya ya. Ini apa lagi nih? Dulu ucapin selamat ya. Kalau dirangkala malah menggugat. Mengucapkan selamat Oke, kepada ya. Pak Prabowo dan Mas Gibran yang sudah ditetapkan Ya. sebagai pasangan. Insya Allah nanti kita akan jaga suasana pilpres, suasana yang Ya. sejuk, teduh, berbagi ide, berbagi rekam jejak, Ya. rekam gagasan, rekam karya, rekam prestasi, supaya masyarakat Ya. nanti bisa menilai dan memilih Ya. yang paling tepat. Ya, tapi kenyataannya pas kalah
Ribut ya, pas kalah ribut. Ini sebenarnya sih kenapa disetujui kemarin, kenapa tidak ada permasalahan sebenarnya di awal. Memang ini kayaknya siapa sih Gibran gitu, mungkin tanggapannya orang begitu ya, anak kemarin sore yang satu putaran pasti kalah gitu. Ternyata satu putaran dia menang. Dan banyak juga yang tidak yang tidak terima ya. Terus sekarang itu menyalahkan bapaknya, menyalahkan pamannya, menyalahkan yang di sekitarnya, semua disalahkan ya. Sampai Prabowo yang Dato' disalahkan juga ya. Jadi begitulah bahasa orang kalah. Apalagi mbaknya yang dari kemarin ini. Lucu. Saya Ya, pendukung calon Prabowo presiden. sebagai calon Ya. presiden selamanya. Kasihan atuh Pak Prabowo kasih kesempatan Ya. jadi presiden, Betul. jangan dicalonin mulu. Lagian pendukungnya aneh-aneh aja sih ah. Kalau ngedoain tuh yang bener. Jangan salah berdoa. Kasian, udah berkali-kali perjuangannya banyak. Lain kali yang jadi pendukungnya berdoanya lebih khusyuk lagi, biar nggak salah berdoa. Oke, tetap semangat memperjuangkan, sama seperti aku memperjuangkan 01. Tapi kenyataannya udah menang. Sekarang kan udah menang, Mbak. Udah menang. Jadi ada salah satu video yang menarik juga ya. Selama ini Prabowo kalah memang didukung-dukung oleh kalian yang sekarang mendukung yang sebelah gitu kan. Karena setelah kalian tidak mendukung, Prabowo-nya menang. Lanjutin videonya. Jadi aku tadi scroll TikTok, terus nemu postingan anak abah yang menurutku Apa ini itu? luar biasa, Apa itu? sangat luar biasa. Aku yakin pendukung 0203 Iya. nggak akan sampai Apa itu, akalnya ke Bangku? sini. Mau kalian tengok postingannya apa? Katanya menang di 36 Nah, provinsi. coba kalian tengok Yang postingannya. perolehan suara 50%. Katanya menang di Bagi 36 provinsi nggak sampai 2%. dengan Pemilihan perolehan 02 banding 58% dibagi Dengan tiap dengan provinsi satu cuma nggak 2 nyampe provinsi 2% dapat suara 24%. pemilih 02. Kalau dibagi tiap Bandingkan dengan provinsinya Pak Presiden 01, unggul loh. cuma 2 provinsi dapat 24%. Kalau dibagi tiap provinsinya Pak Anies unggul 12% per provinsi. Dah, kalian tengok kan 02, 03 pendukungnya nggak akan nyampe nalar kalian ke sini. Cuman pendukung 01 lah yang kecerdasannya Di atas rata-rata. bisa menemukan fakta ini. Keren, makanya keren. tengok. Makanya kepada pendukung 02, pendukung 03, kalau kalian jumpa pendukung 01, jangan ajak berdebat. Bahkan bila perlu kalau jumpa Iya, kalian betul. langsung menghindar aja kalian. Menghindar, entah lari kalian, entah kalian gali kuburan kalian, ninggal kalian, terserah kalian. Yang penting jangan berdebat kalian sama pendukung 01. Karena yakin aku, kalian nggak cukup cerdas untuk berdebat dengan mereka. Iya. Salam akal sehat. Aduh. Asik. 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 Tuh. Asik. 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 Tuh. Nggak perlu sakit hati, mereka nggak tahu Tuhannya saja manusia atau nabi. Mbak, kalau mbaknya nggak tahu tentang agama lain, diem deh, nggak usah asal bicara. Kalau mbaknya belum belajar tentang agama lain, diem mbak. Ya, untung mbaknya itu bukan siapa-siapa, bukan tokoh agama, bukan public figure dan lain-lain. Bisa saja ini diproses secara hukum, ya kan? Bisa, gitu loh. Bayangkan kalau agama kalian. Oh, yang kasus kemarin kayaknya nih ya. Sakit hati. Kasus kemarin ya. Dan ini hinaan yang benar-benar sangat menghina daripada apa yang diucapkan oleh Oh, yang pendeta kemarin Gendut itu. pernyataan dari. Apakah di sini yang salah agamanya? Bukan. Ini oknumnya, manusianya, otaknya yang salah. Terus pesanku juga buat teman-teman yang mengatakan, maaf boleh tapi proses hukum tetap berlanjut, penjarakan lah bla bla bla. Ya, kalau mau urus proses silakan. Tapi kita harus fair. Indonesia ini harus adil. Indonesia bukan milik satu agama saja. Indonesia bukan milik
satu suku, satu ras, satu etnis saja. Tapi Indonesia milik kita bersama. Indonesia lahir dari banyaknya perbedaan yang menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi harus fair. Dulu ada salah satu pemuka agama yang banyak sekali pengikutnya, ya, UAS. Dia menyebutkan bahwa disalib ada setannya, disalib ada iblisnya. Sampai sekarang tidak ada kata maaf. Malah mencari pembenaran sendiri. Nah, kalau mau proses hukum Pendeta Gilbert, ya proses juga UAS, harus adil. Ya, ini Indonesia. Apakah yang dilakukan UAS itu mencontohkan atau menjelekkan agamanya? Tidak. Agamanya tidak salah. Oknum manusianya yang salah. Karena apa? Karena bagi saya semua agama itu mulia karena mengajarkan kebaikan. Iya, jadi sebenarnya sih kemarin berseliweran juga di FYP ya tentang pernyataan salah satu pendeta. Tapi menurut saya pribadi itu adalah bagian dari sebenarnya bagian dari juk yang dari saya pribadi sebagai muslim sebenarnya ada masalah gitu ya, karena ini juk-juk yang sebenarnya dari dulu sudah berkembang dulu kan, yang kita anggap sebagai hanya main-mainan saja sih sebenarnya. Jadi saya tidak mau mengangkat dalam video saya mengenai pernyataan dari salah satu pendeta karena ini sebenarnya sensitif ya. Tapi saya pribadi pernyataan dari pendeta itu merupakan salah satu bentuk juknya gitu ya. Bagi saya tidak ada pelecehan sebenarnya karena dalam nuansa dalam suasana juk dan itu di jamaahnya sama halnya dengan yang kemarin itu gitu ya. Ini persoalan diviralkan memang mungkin cerita lain, tapi kalau menurut saya pribadi dia khotbah di depan jemaahnya sih tidak ada masalah gitu ya. Kalau saya pribadi tidak ada masalah sebenarnya, makanya dari kemarin memang saya tidak mau masukkan itu dalam video saya, jadi takutnya nanti sensitif tuh ya. Mending kita lanjut ke video berikutnya. Konten bagi-bagi makanan di Papua dicibir menjijikan. Yang buat konten siapa? Bobon Santoso. Yang nyinyir siapa? Biasalah orang-orang yang nggak suka, namanya kalau nggak salah Rodrigo Sopa, namanya itulah nggak penting ya. Tenang Mas Bobon, jangan kan sampean Mas yang buat konten yang bagi-bagi makanan ya. Program Pak Prabowo aja yang makan siang gratis dan susu gratis yang memang ditujukan untuk anak bangsa, aset bangsa ini dicibir. Katanya nanti ngabisin uang triliunan dan segala macam banget fitnah-fitnahnya. Tenang aja Mas, yang penting kata Pak Prabowo apa? Yang penting niatnya untuk apa? Untuk kebaikan untuk semua. Kalau memang dia bisa melakukan, kenapa nggak melakukan dulu gitu loh? Baru Anda itu bisa komen-komen di mana-mana gitu loh. Wong Anda nggak bisa melakukan apa-apa untuk bangsa dan negara kita, masih aja komen. Yang penting itu tuh niatnya, terus langsung dilakukan dan manfaatnya dirasakan oleh semua orang gitu loh. Untuk orang-orang yang membutuhkan. Gak asal komen aja, nyinyir aja. Inilah potret negara kita nih. Orang berbuat baik dinyinyirin, orang yang berbuat jahat dibela-belain. Aduh. Lah udahlah Mas Bobon, gak usah didengerin Mas Bobon. Orang-orang kayak gitu sebenarnya kalau menurut saya mending pindah aja dari Indonesia. Karena Indonesia itu nggak butuh orang-orang seperti itu. Orang Indonesia butuhnya orang-orang yang mau berbuat baik, langsung berbuat sat gitu loh. Nggak perlu orang banyak nyinyi, banyak komentar itu nggak perlu gitu loh. Apalagi nggak bisa berbuat apa-apa buat bangsa dan negara. Silakan pergi dari Indonesia, itulah. Amit cabang bayi katanya ini, bener. Gak usah semangat lah terus Mas Bobon, gak usah Mas Bobon, apalagi nih di Papua nih Mas Bobon, memang mereka tuh membutuhkan. Kita harus tunjukkan kepada mereka bahwa mereka itu adalah bagian dari NKRI. Mereka tidak pernah kita anaktirikan, mereka adalah saudari kita. Kita harus bantu mereka, bukan hanya di Jawa aja yang kita bangun, mereka juga harus bisa merdeka Mas Bobon. Terus Mas Bobon, semangat Mas Bobon. Betul. Ya, gimana Pak? Prediksi saya untuk tanggal 22 April, Mahkamah Konstitusi akan mengembalikan institusinya kepada marwahnya.
Yang kedua, pemilu akan Boleh. diulang. Ketiga, Gibran Ya, silakan tidak saja. boleh ikut. Iya, menurutmu ya. Menurut saya. Mau diulang berapa kali pemilu gue tetap Iya. coblos 02. Jadi guys, kemarin gue ada ngeliat postingan seliweran di FYP ya. Jadi ada salah satu TPS itu kayak ada kecurangan. Akhirnya diulang dong. Nah pas dihitung, tetap juga 02 menang. Lagian kenapa sih lo pada? Kalau Iya, kalau kalah kalah lah aja sih. udah. Lagian perolehan angka Prabowo Jauh, dan Anies itu jauh beda sekali. guys, jauh banget antara langit dan bumi ibaratnya. Lo misalnya ada kecurangan nih ya di satu TPS gitu ya, itu walaupun dihitung ulang, misalnya deh ya Pak Anies menang gitu, itu nggak akan goyang angkanya. Lo mau rubah 1% angka aja, lo harus merubah 8.000 Iya. TPS kalau ada kecurangan. 8.000 guys, bayangin sebanyak itu. Jadi ada yang bilang di tempat gue menang kok, di tempat gue menang. Di tempat lo tuh cuma berapa persen, berapa 00% kayaknya. Di tempat yang lain lo nggak mikirin. Iya. Kemarin di Bandung, Pak Prabowo mengolok-olok seseorang yang bernama Sapi. Nggak bisa kayak gini. Gue nggak bisa ngebantai ini video nih. Soalnya bener nih apa yang dikalian video nih. Gue juga pusing nih Prabowo kenapa nih. Tapi kita dengar dulu lah apa kata Pak Sapi nih. Mewakili seluruh lapisan masyarakat khususnya Sulawesi Selatan. Bener, dia mewakili rakyat, dia mewakili nelayan. Emang bener, dia juga Pak Sapi juga nelayan nyalik. Iya. Bener, nggak ada salah. Cuma agak Iya, sedikit juga. mencolek sih. Apa ini sebuah olokan? Soalnya kata-kata ini sering dibuat 01 buat ngolok-ngolok Iya. paslon 02. Bunyinya gini, kami tidak butuh Iya. makan gratis Iya. dan susu gratis. Jadi kita kalau Jangan tidak mau ngolok. diolok-olok, setidaknya kita jangan memulai mengolok-olok orang lain. Ini sama aja kita ngelempar batu, Kena kita. batunya mental balik ke kita, kena kita. Iya. Nah kita yang merasa sakit. Kami tidak butuh makan gratis. Jadi bener juga ya, cerdas. Padahal dia yang ngolok ya, giliran di olok balik, ribut ya. Gayanya memang seperti itu. Hanya dia yang boleh berbicara, hanya dia boleh mengomong, hanya dia yang boleh komentar, hanya dia yang boleh teriak kecurangan ya, yang lain gak boleh. Jadi selalu berpesan teman-teman di akhir video, jaga persatuan, jaga kesatuan serta persaudaraan kita ya. Jangan sampai Indonesia dirusak karena tingkah laku kita ya. Jadi tetap jaga persatuan kesatuan. Sekian videonya sebentar, semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.